Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saya selaku mahasiswi semester 2 di Fakultas Hukum Prodi Hukum Universitas Bangka Belitung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh dosen kami, Bapak Sintong Aryan Hutapea, SHMH. Dalam kajian hukum internasional, istilah belligerent sering muncul ketika membahas konflik bersenjata. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan belligerent? Secara sederhana, belligerent merujuk pada pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan diakui memiliki status tertentu dalam hukum internasional. Status ini tidak hanya menunjukkan bahwa suatu kelompok sedang berperang, tetapi juga bahwa mereka memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki struktur komando yang jelas, menguasai wilayah tertentu, serta mampu menjalankan hukum perang atau laws of war. Pengakuan sebagai belligerent bukan hal yang otomatis. Ini biasanya diberikan oleh negara lain atau komunitas internasional dan memiliki konsekuensi hukum yang cukup besar. Misalnya, kelompok tersebut dapat diperlakukan seperti pihak yang sah dalam konflik, memiliki hak dan kewajiban dalam hukum humaniter internasional, serta anggotanya tidak selalu dianggap sebagai pelaku kriminal biasa. Untuk memahami ini lebih jauh, kita perlu membedakan antara beberapa istilah penting. Ada yang disebut insurgen, yaitu kelompok pemberontak yang melawan pemerintah, tetapi belum tentu diakui secara internasional. Kemudian ada belligerent yang merupakan tahap lebih lanjut di mana kelompok tersebut sudah mendapatkan pengakuan tertentu karena memenuhi kriteria yang lebih kuat. Pengakuan sebagai belligerent bukan hal yang otomatis. Ini biasanya diberikan oleh negara lain atau komunitas internasional dan memiliki konsekuensi hukum yang cukup besar. Misalnya, kelompok tersebut dapat diperlakukan seperti pihak yang sah dalam konflik, memiliki hak dan kewajiban dalam hukum humaniter internasional, serta anggotanya tidak selalu dianggap sebagai pelaku kriminal biasa. Untuk memahami ini lebih jauh, kita perlu membedakan antara beberapa istilah penting. Ada yang disebut insurgen, yaitu kelompok pemberontak yang melawan pemerintah, tetapi belum tentu diakui secara internasional. Kemudian ada belligerent, yang merupakan tahap lebih lanjut di mana kelompok tersebut sudah mendapatkan pengakuan tertentu karena memenuhi kriteria yang lebih kuat. Lalu, bagaimana dengan OPM atau Organisasi Papua Merdeka? OPM adalah kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Dalam perspektif pemerintah Indonesia, OPM dikategorikan sebagai kelompok separatis. Bahkan, dalam beberapa konteks disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata. Namun, dari sudut pandang hukum internasional, pertanyaannya adalah, apakah OPM memenuhi syarat sebagai belligerent? Untuk menjawab ini, kita perlu melihat beberapa kriteria utama. Yang pertama, apakah OPM memiliki struktur organisasi dan komando yang jelas? Dalam praktiknya, OPM terdiri dari berbagai faksi yang tidak selalu terkoordinasi secara terpusat. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam memenuhi syarat sebagai belligerent. Yang kedua, apakah mereka menguasai wilayah tertentu secara efektif dan berkelanjutan? Penguasaan wilayah menjadi faktor penting karena menunjukkan adanya kontrol nyata, bukan hanya klaim. Dalam kasus OPM, meskipun ada pengaruh di beberapa daerah pegunungan Papua, penguasaan tersebut tidak bersifat stabil dan seringkali terbatas. Yang ketiga, apakah mereka mampu menjalankan hukum perang dan mematuhi hukum humaniter internasional? Ini mencakup perlakuan terhadap warga sipil, tawanan, serta penggunaan kekuatan bersenjata secara proporsional. Penilaian terhadap aspek ini juga masih menjadi perdebatan dan belum menunjukkan pengakuan luas dari komunitas internasional. Yang paling penting hingga saat ini, tidak ada pengakuan resmi dari negara lain ataupun organisasi internasional yang menyatakan bahwa OPM atau Organisasi Papua Merdeka adalah belligerent. Tanpa pengakuan tersebut, status mereka tetap berada pada kategori kelompok pemberontak atau non-state armed group.
bukan belligerent dalam arti hukum internasional yang formal. Jadi kesimpulannya, belligerent adalah status hukum yang diberikan kepada pihak dalam konflik bersenjata yang memenuhi syarat tertentu dan diakui secara internasional. Sementara itu, OPM atau Organisasi Papua Merdeka, meskipun terlibat dalam konflik bersenjata dengan negara, belum memenuhi kriteria tersebut dan belum diakui sebagai belligerent. Dalam hukum internasional, kita sering mendengar istilah subjek hukum internasional. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, serta memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum di tingkat internasional, seperti mengajukan klaim atau dimintai pertanggungjawaban. Pada awalnya, hanya negara yang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Negara memiliki kedaulatan wilayah dan pengakuan internasional sehingga menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep ini mengalami perluasan. Kini, selain negara, terdapat juga organisasi internasional dan dalam kondisi tertentu, individu dapat menjadi subjek hukum internasional. Lalu, kapan individu dapat disebut sebagai subjek hukum internasional? Individu dianggap sebagai subjek hukum internasional ketika mereka memiliki hak dan kewajiban secara langsung menurut hukum internasional, tanpa harus melalui negara. Artinya, hukum internasional dapat menyentuh individu secara langsung. Hal ini biasanya terjadi dalam dua bidang utama. Yang pertama, dalam hukum hak asasi manusia, individu memiliki hak yang diakui secara internasional, seperti hak hidup, hak atas kebebasan, dan perlindungan dari penyiksaan. Dalam beberapa sistem, individu bahkan dapat mengajukan pengaduan ke lembaga internasional jika haknya dilanggar. Dan yang kedua, dalam hukum pidana internasional, di sini individu tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban. Mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pengadilan seperti International Criminal Court atau ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu secara langsung. Inilah yang menjadi titik penting. Individu tidak lagi hanya objek, tetapi juga bisa menjadi subjek dalam hukum internasional. Sekarang, bagaimana dengan Rodrigo Duterte? Rodrigo Duterte adalah mantan presiden Filipina yang dikenal dengan kebijakan kerasnya dalam perang melawan narkoba. Kebijakan ini menuai perhatian dunia internasional karena diduga menyebabkan ribuan kematian di luar proses hukum. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan, apakah Duterte dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional? Jawabannya adalah ya, dalam konteks tertentu. Sebagai individu, Duterte dapat menjadi subjek hukum internasional karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban langsung berdasarkan hukum internasional, khususnya dalam kerangka hukum pidana internasional. International Criminal Court atau ICC telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan kebijakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa seorang individu, bahkan seorang mantan kepala negara, tidak kebal dari hukum internasional. Prinsip penting yang berlaku di sini adalah bahwa jabatan resmi tidak menghapus tanggung jawab pidana internasional. Artinya, meskipun seseorang pernah menjabat sebagai presiden, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai individu. Namun, perlu dipahami bahwa status individu sebagai subjek hukum internasional bersifat terbatas. Individu tidak memiliki kapasitas penuh seperti negara. Mereka tidak bisa membuat perjanjian internasional atau memiliki kedaulatan. Status mereka hanya muncul dalam konteks tertentu seperti perlindungan hak asasi manusia atau pertanggungjawaban pidana internasional. Jadi kesimpulannya, individu dapat disebut sebagai subjek hukum internasional ketika mereka memiliki hak dan kewajiban langsung berdasarkan hukum internasional, serta dapat terlibat dalam proses hukum internasional. Dan dalam kasus Rodrigo Duterte,
ia memenuhi kriteria tersebut karena adanya kemungkinan pertanggungjawaban di hadapan mekanisme hukum internasional seperti ICC. Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum internasional terus berkembang dari yang semula hanya mengatur negara menjadi sistem yang juga menyentuh individu secara langsung secara terbatas. Selanjutnya, bagaimana perusahaan bisa menjadi subjek hukum internasional? Perusahaan pada dasarnya bukan subjek utama hukum internasional, tetapi dalam perkembangan modern, mereka dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional secara terbatas, derivatif atau fungsional. Artinya, mereka memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam hukum internasional, meskipun tidak seluas negara. Lalu, bagaimana perusahaan bisa menjadi subjek hukum internasional? Pertama, melalui perjanjian internasional atau treaties. Beberapa perjanjian internasional terutama di bidang investasi secara langsung memberikan hak kepada perusahaan. Contohnya adalah perjanjian investasi bilateral atau bilateral investment treaties. Dalam perjanjian ini, perusahaan asing diberi hak untuk menggugat negara tuan rumah jika terjadi pelanggaran, misalnya melalui forum arbitrase internasional seperti ICSID atau International Center for Settlement of Investment Disputes. Di sini, perusahaan memiliki kapasitas hukum langsung di tingkat internasional yang merupakan ciri subjek hukum internasional. Kedua, melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Perusahaan dapat menjadi pihak-pihak dalam sengketa internasional, terutama dalam arbitrase investasi. Ini berbeda dari individu biasa karena perusahaan bisa langsung berhadapan dengan negara di forum internasional tanpa harus melalui negara asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki posisi hukum yang diakui secara internasional, meskipun terbatas pada konteks tertentu. Ketiga, melalui pengakuan dalam praktik hukum internasional modern. Dalam globalisasi ekonomi, perusahaan multinasional memiliki pengaruh besar dalam hubungan internasional. Karena itu, berbagai instrumen seperti UN Guiding Principle on Business and Human Rights mulai mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia. Walaupun prinsip ini tidak selalu mengikat secara keras atau soft law, ia menunjukkan bahwa perusahaan mulai dipandang sebagai subjek yang memiliki kewajiban internasional tertentu. Yang keempat, melalui tanggung jawab hukum tidak langsung atau indirect responsibility. Perusahaan memang belum bisa secara umum diadili di pengadilan pidana internasional seperti ICC, yang hanya mengadili individu. Namun, perusahaan tetap bisa dikenai tanggung jawab melalui hukum nasional yang dipengaruhi oleh hukum internasional, misalnya dalam kasus pelanggaran HAM atau kejahatan lingkungan lintas negara. Namun, penting untuk ditekankan bahwa status perusahaan sebagai subjek hukum internasional memiliki keterbatasan. Pertama, tidak memiliki kedaulatan seperti negara. Yang kedua, tidak bisa membuat perjanjian internasional dalam kapasitas penuh seperti negara. Ketiga, hak dan kewajibannya hanya ada dalam konteks tertentu, misalnya investasi dan HAM. Kesimpulannya, perusahaan dapat menjadi subjek hukum internasional bukan secara penuh, tetapi secara terbatas dan fungsional. Mereka diakui sebagai subjek karena memiliki hak dan kewajiban langsung dalam beberapa bidang, terutama investasi internasional dan tanggung jawab terhadap hak asasi manusia. Sekian pembahasan dari pertanyaan yang sering dipertanyakan dalam hukum internasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.